Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Ketemu lagi dalam mata pelajaran TPMM. Pada sesi kali ini kita akan mempelajari perintah masukan. Apa yang dimaksud dengan perintah masukan? Perintah masukan adalah perintah untuk memasukkan data dari papan ketik atau keyboard. Sebelum kita menggunakan perintah ini, maka kita perlu menyiapkan variabel untuk menampung data dari papan ketik sebelum perintah masukan dijalankan. Tipe variabel harus sesuai dengan data yang akan kita simpan. Ada beberapa jenis perintah yang dapat kita gunakan untuk memasukkan data dari keyboard. Perintah yang pertama adalah scanf. Scanf digunakan untuk mengambil data jenis numerik atau angka. Formatnya ya, scanf, kemudian penentu format, ini dalam petik ganda, kemudian ada tanda N dan kita tuliskan nama variabelnya di sini. Contohnya, misalkan ada variabel A dengan jenis integer, maka kita bisa menuliskan perintahnya adalah scanf. Ini string kontrolnya %d, berarti ini ada bilangan integer. Kemudian NA, A ini adalah nama variabelnya. Ini adalah penggunaan perintah scanf. Yang kedua adalah get. Perintah get digunakan untuk memasukkan data tipe string. Formatnya get, kemudian kita tuliskan nama variabel. Sebelum kita masukkan perintah get ini, kita harus membuat variabel array dulu. Jadi harus menggunakan variabel array. Contohnya adalah ini. Ya, ini membuat variabel array. Tipenya adalah karakter. Nama variabelnya nm1. Ini jumlah arraynya adalah 20. Jadi variabel ini nanti dapat menampung 20 karakter. Contoh perintahnya adalah get dalam kurung nm1. Jadi variabelnya langsung kita tuliskan di sini. Perintah yang lain adalah cin. Cin ini perintah pada C++. Jadi standar input pada C++. Formatnya C tanda lebih besar double nama variabel. Jadi kalau kita menggunakan cin dapat mengambil data baik itu data numerik maupun data string. Misalkan ada variabel A yang adalah bertipe integer, cukup kita tuliskan sin A. Perintah yang lain adalah perintah untuk mengambil data tipe karakter, yaitu get. Perintah ini tidak akan langsung ditampilkan pada layar. Formatnya adalah get, kemudian nama variabel. Nah, variabelnya ini bertipe data karakter. Contoh, char, tipe datanya adalah char, nama variabelnya adalah char. Kita tuliskan get char. Nah, ini untuk menuliskan perintahnya. Perintah yang lain adalah get e, membaca sebuah karakter dan menampilkan di layar. Formatnya adalah get e, nama variabel. Tipe variabelnya harus char ya. Misalnya char, kemudian kita tuliskan get e char. Baiklah, kita langsung gunakan perintah tersebut pada aplikasi Depsi. Misalkan kita akan membuat aplikasi untuk menampung data siswa. Kita buat dulu nama variabelnya. Yang pertama misalkan untuk menampung nama siswa. Jadi ini harus variabel array. Kita gunakan tipe char, nama, kita buat array sebanyak 20. Berikutnya kita tampung adalah nomor induk siswa. Ini bisa kita gunakan tipe data integer atau unsigned integer juga bisa. Kita tuliskan di sini adalah nomor induk siswa, nis. Dan yang ketiga adalah kelas. Kelas ini bisa kita masukkan dalam integer juga, kelas tipe integer. Baru kemudian kita buat perintahnya. Nah, jadi ini adalah variabel ini kita gunakan untuk menampung data yang akan kita ambil dari keyboard. Yang pertama adalah untuk mengambil nama. Nah, mestinya di layar harus kita beri keterangan. Nah, kita buat cout nama. Kemudian kita ambil datanya dari keyboard menggunakan get. Variabelnya adalah nama. Cout nis. Karena nis ini integer, kita bisa menggunakan perintah masukkan scanf.
Kontrol stringnya adalah integer, sen d, kemudian n, nama variabelnya adalah nis. Out kelas, kemudian kita gunakan perintah cin untuk masukkan kelas. Ini adalah perintah untuk memasukkan data dari keyboard ke variabel. Nah, setelah itu kita coba untuk bisa menampilkan data ini pada layar. Yang pertama, data-data yang kita ketik itu kita hapus dulu dengan perintah cls. Cls itu adalah clean screen, maksudnya bahwa data yang di layar itu kita hapus, kita bersihkan, kemudian kita tulisi lagi dengan data baru menggunakan perintah cout. Kita menampilkan nama siswa, kemudian ganti baris, nomor induk siswa, kita luruskan titik duanya supaya rapi, kemudian kita tuliskan variabelnya nis, ganti baris, kemudian kita tampilkan kelasnya cout kelas, kita luruskan kelas, ganti baris. Oke, sudah selesai. Kemudian kita compile hasilnya, kita tuliskan namanya Ahmad Fatani, nomor induknya ini dalam bentuk bilangan atau angka 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian kelasnya adalah kelas 10. Ya, ketika kita enter maka data yang sudah kita ketikkan itu akan dihapus dari layar, tetapi akan tersimpan, datanya tetap tersimpan pada variabel, kemudian akan ditampilkan kembali pada layar. Jadi sekarang kita peroleh data yang tadi kita ketikkan, masukkan dalam variabel, kemudian ditampilkan menggunakan perintah cout di sini. Jadi tadi yang kita ketikkan Ahmad Fatani itu tersimpan pada variabel nama, kemudian ditampilkan di sini. Kemudian nomor induk 20, 21, 1, 2, 3, 4, 5 ini disimpan pada variabel nis, kemudian ditampilkan di sini perintah ini. Kemudian untuk kelas tadi kita ketikkan 10, kemudian ditampilkan di sini. Nah, ini cara kita untuk mengambil data dari keyboard. Ada 3 perintah yang dapat kita gunakan, bisa menggunakan get, scanf, ataupun cin. Silakan dicoba, kalau ada kesulitan silakan nanti konsultasikan dengan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.